Ya, setelah Sakatatal, kini giliran terpidana lainnya, Rivaldi, yang mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Apa saja kemudian bukti-bukti yang disiapkan, bagaimana persiapannya, berikut informasi untuk Anda. Rivaldi, salah satu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon menyusul Sakatatal. Tak tanggung-tanggung, kuasa hukum Rivaldi sudah menyiapkan 7 saksi sebagai penguat PK tersebut. Saksi tersebut akan terbagi menjadi saksi alibi dan saksi ahli. Bahkan, kuasa hukum juga meminta kesediaan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Kuasa hukum yakin Rivaldi tidak terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki karena saat kejadian kliennya sedang berada di rumah temannya. Tak hanya itu, dalam berita acara pemeriksaan awal Ibtu Rudiana tidak ada nama Rivaldi di antara 11 tersangka. Akankah PK dengan mengajukan saksi-saksi tersebut bisa membersihkan nama Rivaldi yang telah dijadikan terpidana dalam kasus Vina? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas mengenai kasus ini kita sudah kedatangan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Bang Pitra Nasution yang sudah berada di sini. Selamat pagi, kuasa Selamat hukum dari pagi. Ibtu Rudiana. Pagi Bang Selamat Bang pagi. Fitra. Ada Pak Arianto tadi selaku penasihat ahli Kapolri sudah bergabung sama kami. Selamat pagi, Pak Selamat Arianto. pagi, Pak Arianto. Dan ada Mbak Cindy Sembiring selaku kuasa hukum dari Rivaldi. Selamat pagi, Mbak Cindy. Selamat pagi, Mbak Cindy. Selamat pagi, Pak Fira. Baik, Mbak Cindy, saya ingin mulai dari Mbak Cindy dulu ya. Iya. Karena Mbak Cindy ini kliennya akan mengajukan PK. Sejauh Ya. ini sudah sejauh mana prosesnya? Apa saja yang disiapkan? Bukti-bukti apa saja yang kemudian Anda anggap sebagai bukti yang paling kuat untuk bisa diajukan di peninjauan kembali? Ya. Baik, terima kasih, Alfa. Kalau untuk berapa persennya ya, untuk Rivaldi sendiri, insya Allah sih udah mulai merucut di 85% ya. Tinggal 15% lagi untuk pendaftarannya. Bukti apa aja yang sudah kami siapkan? Sudah banyak, termasuk bukti di mana bahwa klien kami Rivaldi Aditya Wardana itu tidak ada di tempat pada saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 tersebut. Yang di mana Rivaldi sendiri bisa membuktikan bahwa dia bukanlah satu pertemanan atau satu kampung dengan ketujuh terpidana lainnya yang telah ditangkap oleh Pak Rudiana di depan SMP 11 tersebut. Mbak Cindy, kalau tidak ada keterkaitannya, tidak saling kenal, artinya bukti yang disodorkan nantinya itu akan bentuknya seperti apa? Buktinya ada saksi fakta dan termasuk beberapa alat bukti ya, bahwa bahwa pada saat tanggal 27 Agustus tersebut adalah bukti fotonya mungkin gitu kan, bahwa si Rivaldi itu tidak ada di tempat depan SMP 11 tersebut. Beliau ada di mana? Kabarnya dalam tahanan di Polsek Utbar kalau tidak salah. Itu kalau berada di tahanan itu pada saat ditangkap di tanggal 29 untuk kasus yang lain ya. Tapi pada saat tanggal 27 Agustus 2016 tersebut, dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, itu merayakan ulang tahun di daerah Pandesan, di kota Cirebon. Ya kan, sedangkan anak-anak yang terpidana 7 lainnya itu kan tinggalnya di SMP 11 dan Rivaldi sendiri tidak bertempat tinggal di depan SMP 11, tapi dia di daerah Pamengkang. Jadi dari lokasi tempat tinggal mereka aja sudah berbeda dan dari awal juga kan selalu menyatakan 7 terpidana lainnya itu tidak mengenal Rivaldi Aditya Wardana, termasuk Rivaldi sendiri tidak mengenal ketujuh terpidana lainnya. Untuk Rivaldi sendiri memang sudah ditahan di tanggal 29 Agustus 2016 di Polsek Utara Barat. Ditahan atas kasus apa? Kabarnya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam warga, dan itu katanya kabarnya juga senjata tajam yang sama untuk digunakan menusuk Vina dan juga Eki. Ya. Untuk kasusnya di tanggal 29 ditangkap itu untuk kasus penganiayaan. Awalnya pelaporan tersebut karena dengan teman perempuannya, ya kan. Pada saat dia lagi berantem, dia juga sempat memberantakan warung di depan SMP, di depan Grage, itu nasi jamblang dia iniin, dan posisinya di situ memang dekat dengan Polsek Utara Barat. Makanya mungkin si perempuan tersebut
lapor dan langsung pada malam itu juga datangin tuh sama polisi Rivaldi itu untuk ditanya dan segala macam. Ternyata pada saat penggeledahan dia membawa. Tapi pada saat jalan dengan perempuan tersebut, ya teman perempuannya, dia tidak membawa sajam. Dan sajamnya sendiri sudah diputus 1 tahun 5 bulan di tanggal 31 Januari 2017. Kesamaannya untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sendiri, sebenarnya kan di situ kan dibilangnya itu kan samurai ya. Pada dasarnya itu bukan samurai sama sekali, hanya pisau kecil sebenarnya. Dan penusukan sendiri kan sudah dilihat ya, bahwa tidak ada namanya luka tusuk di badan Eki gitu. Baik, Bang Pitra, tidak ada luka tusuk di badan Eki, kemudian sajam itu juga pada saat itu memang untuk kasus lainnya ya kedapatannya, dan pada saat itu tidak dibawa juga sebenarnya menurut pengakuan dari kuasa hukum Rivaldi. Saya menjawabnya ringan saja gitu. Yang pertama saya ingin luruskan dulu dari keterangan Ito kita Sembiring ini terkait dengan vonis pidana kepada Rivaldi, bukan 1 tahun 5 bulan, akan tetapi 1 tahun 6 bulan vonisnya. Dan itu nomor perkaranya nomor 226 PN Cirebon. Kalau dikatakan tidak ada barang bukti sesuai dengan putusan pengadilan PN Cirebon tersebut, itu barang buktinya ada 2 yang diputuskan oleh hakim. Yang pertama, 1 bilah senjata tajam berupa pedang. Yang kedua, 1 buah celana panjang jeans merek Wrangler warna biru. Terus ada perintah pengadilan juga di sini, ya. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rivaldi Aditya Wardana. Itu perintah pengadilan untuk perkara lainnya lagi, gitu. Jadi begini, terkait dengan perkara yang berbeda itu, karena memang ini sebenarnya bukan konteks saya ya, tapi karena memang ini ada serangan, wajib saya luruskan kan gitu. Nah, perkara nomor 226 itu adalah Rivaldi berdasarkan putusan pengadilan itu melakukan penganiayaan dan menggunakan senjata penikam ataupun senjata penusuk terhadap korban lain. Nah, kenapa dia ikut ditarik di dalam perkara almarhum Vina dan Eki? Kita tidak bisa melihat itu dari sisi Ekinya saja gitu. Kan ada 2 korban anak manusia di sini yang telah meninggal dunia, almarhum Vina dan Eki. Dan senjata tajam itu yang keterlibatan Rivaldi berdasarkan keterangan daripada terpidana ini. Rivaldi ditangkap oleh Polsek Utbar itu pada tanggal 29 Agustus 2016. Sedangkan itu baru diketahui keterlibatan yang bersangkutan itu pada tanggal 31 Agustus 2016 ketika dilakukan penyidikan oleh penyidik Polresta Cirebon Kota, di mana para terpidana ini berdasarkan hasil penyidikan menyatakan pada waktu peristiwa kejadian tersebut Rivaldi ikut serta. Hanya itu saja dasar Rivaldi ikut penangkapan serta, Rivaldi. dan senjata tajam itu asalnya dari yang bersangkutan, itu dari keterangan terpidana, sehingga dilakukan pendalaman, penggalian, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Rivaldi ini ya, dan berdasarkan perintah putusan pengadilan juga karena memang ada kasus lainnya tadi berdasarkan putusan nomor 226 itu, sehingga dilakukan pendalaman lagi dan penggalian dan dia terlibat dalam kasus ini. Nah, tapi tadi dari Mbak Cindy bilang bahwa kesaksian terpidana lainnya itu yang menyatakan bahwa mengenal Rivaldi, tapi Rivaldi sebenarnya tidak mengenal keterpidana lainnya gitu loh. Ini adalah asumsi, karena kemarin aja saya lihat itu ada kemarin kan ada salah satu pengacara ya namanya Tony ya menyerang klien saya, katanya klien saya berbohong. Saya balik lagi ke dia. Tapi mereka punya ya, bukti Bang. Justru yang katanya berbohong itu adalah klien mereka. Kalau memang bisa saya tunjukin ya, ini tapi kasus lain juga. Katanya itu dia tidak mengenal dengan para terpidana, padahal kenyataannya dia kenal juga. Dan beberapa terpidana ini, artinya kalau memang pengakuannya itu tidak dibawa sumpah dan di muka persidangan, saya tidak meyakini itu. Oke. Gitu loh, karena belum diuji dan diperiksa, begitu Mbak. Baik, Pak Arianto, kalau melihat kasus ini beda lagi sama Saka Tatal, tapi masih berkaitan begitu. Ada 2 pertentangan juga pernyataan yang dikemukakan, satu mengenal atau tidak, lalu kemudian ada diambil dari kasus lain. Bagaimana kemudian Pak Arianto melihat hal ini? Nanti usai jeda Pak Arianto ya, kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Baik, saya ingin langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana kemudian Anda memandang kasus ini? Kalau kita lihat kan ini ada
Rivaldi yang kemudian sudah ditangkap atas kasus lain, lalu kemudian digiring ke dalam kasus Vina dan juga Eki dengan dasar ada pernyataan dari terpidana lain dan juga barang bukti senjata tajam. Apakah ini cukup untuk kemudian membawa kasus Rivaldi ke kasusnya Vina dan Eki sebenarnya? Ya, kalau saya melihatnya ini secara keseluruhan ya. Oke. Ini yang sekarang yang diperjuangkan oleh kuasa hukum daripada Sakatatal ataupun Rivaldi ini adalah usaha dalam rangka mengkonter putusan hakim yang terjadi 2017 itu. Yes. Putusan hakim 2017 itu didasarkan kepada keyakinan hakim setelah melihat daripada bukti-bukti yang disodorkan di pengadilan waktu itu. Bukti-bukti yang sangat menurut saya yang sangat dipertimbangkan oleh hakim waktu itu adalah yang nomor satu keterangan saksi. Oke. Keterangan saksi terutama dari si AF dan siapa yang Sudirman yang mengatakan bahwa ceritanya itu seperti itu ya, gitu. Oke. Dan kemudian termasuk juga yang 7 orang tapi kemudian mencabut waktu itu. Tapi pencabutannya itu oleh hakim kurang diperhatikan karena masih ada saksi lain yang mempertahankan bahwa itu ceritanya itu kayak gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian bukti-bukti yang lain itu juga melihat daripada kondisi korban. Kalau dilihat korbannya itu parahnya kayak gitu, lihat motornya kayak gitu, maka sangat tidak mungkin itu suatu kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban seperti itu. Makanya hakim waktu itu ya, ini perkiraan saya ya, di samping keterangan saksi itu juga ada bukti-bukti evidence yang physical evidence dan termasuk juga hasil daripada scientific crime investigation yaitu dari otopsi ya. Ada 2 ini, satu visum et repertum dan yang lain adalah autopsi. Visum et repertum itu adalah dulu ketika 2 korban ini ditemukan sebagai kecelakaan lalu lintas, maka hasilnya hanya berupa VAR. VAR itu cuma dilihat di luarnya doang. Tidak dilihat sebab kematiannya apa, nggak ngerti. Tapi waktu itu VAR-nya kemudian dikirimkan ke dokter itu dengan permintaan polisi ya, Pak ini ada jenazah mati karena kecelakaan lalu lintas. Mohon diperiksa. Hasilnya yang cuma pemeriksaan luar itu. Gitu. Tapi kemudian kan Riptu Rudiana sebagai orang tua itu kan dia nggak terima itu. Sehingga dia kemudian mengadakan penyelidikan sendiri dan kabarnya menangkap 7 atau berapa saya nggak tahu ya. Kemudian diperiksa, hasilnya kan kayak gitu ya. Dia minta ekshumasi. Nah, ekshumasi itulah yang berupa autopsi luar dalam. Disitulah bisa diketahui bahwa oh ini sebabnya sininya. Kemungkinan yang menimbulkan mati itu adalah yang paling besar adalah mungkin karena luka tumpul itu tadi gitu ya. Visum itu tidak akan mengatakan ini yang bunuh siapa, oh ini mati karena kecelakaan, nggak mungkin bunyinya gitu. Tetapi hanya laporan apa yang dilihat oleh dokter forensik, inilah kejadiannya gitu. Nah di ekshumasi juga demikian juga, dia hanya bisa menentukan oh ini lukanya begini-begini dan kemungkinan kematian ini adalah karena ini. Bukan ini yang bunuh siapa, enggak bisa. Artinya itu bisa diketahui pada saat itu juga ya karena benda penyebab tajam. kematian, penyebab kematian yang pasti hanya dugaan juga itu kan orang mati kan nggak bisa dipastikan. Nah, tapi dari ilmu kedokteran bisa dilihat bahwa oh, ini dulu kalau udah otaknya pecah segala itu ya pasti kemungkinan mati kan gitu. Itu kira-kira gitulah. Tapi dia hanya ngomong ini matinya karena kerusakan di sini atau apa dan sebagainya. Tetapi tidak mengatakan ini dipukul oleh siapa, yang bunuh siapa, apakah ini pembunuhan apa tidak. Dokter nggak bisa menyimpulkan itu. Yang menyimpulkan itu adalah hanya hakim melihat keterangan seluruhnya itu. Nah sekarang kan yang terjadi ya, ketika rangkaian dulu persidangan dulu itu kan banyak disampaikan di situ bukti-bukti yang berdasarkan ceritanya orang-orang yang ngaku di depan Rudiana itu. Gitu. Sementara saksi-saksi yang ditunjukkan oleh para kuasa hukum sekarang ini, seperti contoh kemarin yang lain ya Pak Dedi menemukan saksi yang melihat bahwa dia gini standing dan sebagainya, itu kan baru muncul sekarang. Dulu nggak pernah ada gitu. Akibat daripada itu, maka sekarang jadi sangat begitu kontras. Dulu kok hakim begitu kok bisa memutuskan gitu kan. Karena kesaksian-kesaksian yang disebut janggal kemarin kuasa hukum mereka itu mengatakan bahwa ada 100 kejanggalan gitu kan. Iya. Nah ini yang muncul sekarang. Gitu. Keabsahan dari saksi-saksi yang tadinya sebelumnya belum menyampaikan itu kemudian menyatakan bahwa ada kondisi baru atau novum itu akan seperti apa tapi nanti dijawabnya usai jeda Pak Arianto, kami segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau misalnya sudah ada artinya
pada saat waktu itu 2017 sudah dikelirkan dengan saksi-saksi dan barang bukti. Kemudian pada saat ini muncul lagi ada yang dikatakan bahwa kondisi baru, novum baru. Nah, artinya keabsahannya akan seperti apa? Apakah juga ada perbedaan-perbedaan itu hakim juga bisa melihat atau proses penyidikannya juga bagaimana? Jadi Pak Rianto? gini ya, apakah novum yang sekarang diajukan oleh para kuasa hukum itu merupakan dianggap sebagai novum baru ya? Karena sebagian dari yang novum yang ditunjukkan sekarang ini, sebagian dulu pernah dibahas dalam persidangan tahun 2017. Kemudian tapi sebagian memang ada yang sangat baru sekali, bahkan baru banget. Kemarin yang ada saksi-saksi naik motor gitu standing itu sangat baru sekali gitu kan. Nah, ini tergantung nanti kalau ini diajukan sebagai bahan PK ya, maka hakim akan menilai, hakim itu melihat apakah ini masuk di dalam novum yang baru ataukah bukan novum ya, karena tidak didukung dengan data yang valid gitu misalnya tuh hanya keterangan saksi kan, kalau nggak didukung dengan yang lain kan tidak. Itu tergantung daripada penilaian hakim di PK nanti gitu. Karena hakim PK kan menilai novum baru dan kemudian kekhilafan hakim memutus dulu dan putusannya bertentangan. Kuasa hukum mereka kan tidak hanya pada novum baru untuk menunjukkan alibi ya, untuk mengkonter alibi para itu seperti tadi kan yang ditunjukkan kan alibi dia bahwa dia bukan termasuk orang itu gitu. Itu nanti hakim aja yang menentukan PK itu nanti. Kalau hakim itu menganggap itu sebagai suatu bahan untuk mengkonter PK ya diterima, ya itu bisa diterima. Tapi kalau tidak ya PK-nya ditolak. Itu aja sebenarnya. Saya ingin ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, bagaimana kemudian Anda menjelaskan untuk di PK ini bahwa sebelumnya di sidang sebelumnya juga kan ini berdasarkan keterangan dari terdakwa juga, keterangan dari Rivaldi juga yang pada saat itu juga secara notabene mengakui begitulah apa yang dilakukannya terhadap Vina dan juga Eki. Oke, tapi tunggu tadi Mas Afat. Menyatakan bahwa ada pengakuan dari Rivaldi. Rivaldi sendiri pada saat di BAP itu tidak pernah mendatangani BAP tersebut maupun jadi tersangka ataupun saksi. Ya, pada saat tanggal 1 September 2016, Rivaldi menyatakan saya tidak pernah mendatangi BAP. Adapun BAP itu ada tanda tangannya, itu bukanlah tanda tangan Rivaldi. Karena apa? Sudah kami uji juga di depan majelis. Kan gitu. Antara tanda tangan Rivaldi yang asli dengan tanda tangan Rivaldi yang di BAP itu berbeda jauh. Rivaldi hanya mengakui penandatangannya itu hanya yang di penahanan di Polsek Utara Barat. Untuk BAP kasus Vina sendiri tidak ada tanda tangan Rivaldi. Termasuk pada saat dia dipindahkan pun ke Polda, itu juga dia tidak menandatangani apapun. Tetapi pada saat sudah menjadi BAP ini, itu ada tanda tangannya. Gitu. Dan tadi juga menyebutkan Bang Pitra juga kan bilang bahwa mereka saling kenal dan segala macam. Sedangkan mereka sendiri tidak saling kenal dan bukan satu daerah. Ya, di dalam kesaksian awal yang menyebutkan nama sebenarnya Rivaldi tidak pernah disebutkan ya, nama Andika itu adalah Sudirman. Jadi Rivaldi sendiri di dalam pelaporan segala macam itu tidak pernah mendengar Anda juga akan mengajukan Ibtu Rudiana sebagai saksi di sidang PK nanti. Oh itu belum. Nanti ngobrol sama Bang Pitra, itu belum. Tapi sebenarnya dalam persidangan di tahun 2017 itu, Pak Rudiana sendiri memang menyatakan seperti ini, bahwa untuk ketujuh terpidana lainnya, saya yang mengamankan mereka di depan SMP 11. Tetapi untuk Rivaldi sendiri, itu dalam artian sudah berada di dalam untuk kasus yang lain, ya. Jadi sebenarnya dari awal juga si Rivaldi itu tidak ada sangkutannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hanya saja pada saat penangkapan 7 orang terpidana tersebut, ya. Ini kalau emak-emak. Ya, jadi begini Bung Alpat, ini saya kira ini penyampaian informasi yang keliru dan salah. Pak Rudiana itu tidak pernah mengamankan Rivaldi. Gitu loh. Yang diamankan dia itu adalah para terpidana ini. Betul, itu tadi dikatakan begitu. Gitu Ya, loh. tadi bilang begitu. Satu itu yaitu Aldi, nama Rinaldi karena tidak terbukti dikeluarin. Gitu loh. Jadi Rivaldi dia tidak pernah mengamankan itu. Kenapa 8? Satunya itu plus Aldi 8. Dan dia karena memang disidik oleh penyidik, tidak terlibat dalam itu sehingga
dikeluarkan di Rinaldinya kan gitu. Jadi gitu. Nah, untuk Jadi Rivaldi? karena kalau Rivaldi itu tanggal 29 itu dia sudah ditangkap sama Polsek Nah, Utbar. itu tadi yang disoroti oleh Mbak Cindy. Kalau sudah ditangkap, nah artinya bagaimana dia keterlibatannya? Tadi Mbak Cindy bilang. Nah, tanggal 20 benar saya ceritain. Tanggal 27 yang bersangkutan ini berdasarkan keterangan terpidana ikut serta. Dan peristiwa yang ditangkap itu kan tanggal 29. Jadi ada 2 perbuatan delik di sini, delik tindak Pada pidana. saat itu? Iya, yang pertama tanggal 27 kejadian almarhum Vina dan Eki. Yang kedua yang ditangkap itu tanggal 29-nya. Dengan apa? Dengan vonis penganiayaan dan menggunakan senjata penikam ataupun penusuk, dan vonisnya 1 tahun 6 bulan. Jadi di tanggal 29 ada jadi kejadian. Nah, diketahui itu setelah tanggal 31 digali oleh penyidik, terpidana ini menerangkan ada keikutsertaan daripada si Rivaldi ini pada tanggal 27-nya. Sehingga hakim pada putusan nomor 226 itu memerintahkan untuk digali lagi barang bukti tersebut untuk perkara tanggal 27. Begitu ceritanya. Jadi kalau dibilang Ibtu Rudiana menangkap Rivaldi itu tuh nggak benar, salah informasi. Karena dia 29 sudah ditangkap Iya. oleh Polsek Utbar. Tapi kalau gitu. misalnya Ibtu Rudiana diajukan untuk hadir dalam sidang, ini artinya welcome-welcome saja? Jadi begini, saya ingin sampaikan suatu asas hukum actori incambit probatio. Siapa yang menggugat ataupun siapa yang menuduh dialah harus membuktikan gitu loh. Ya. Artinya ini bukan beban kita, ini adalah beban terpidana. Gitu loh. Tidak ada korelasinya Rudiana bersaksi untuk terpidana. Karena dia sudah pernah dimintai keterangan dahulunya di Pengadilan Negeri Cirebon. Yang artinya sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf H ya, KUHP itu menyatakan apabila bukti yang sudah pernah diperiksa di pengadilan ya oleh hakim ataupun jaksa penuntut umum dan lain-lainnya itu bukanlah sebagai novum ataupun bukti baru. Nah, yang dikatakan novum itu adalah keadaan baru yang sama sekali belum pernah diperiksa. Baik. Gitu loh. Sehingga itu bukanlah novum. Jadi Baik. korelasinya nggak ada di situ gitu. Baik, nanti kita akan tunggu ya bagaimana proses selanjutnya untuk Ya. kemudian pengajuan PK dari Rivaldi ini. Kita akan tunggu juga dari langkah dari Ibtu Rudiana soal sumpah pocong ya, kita akan tunggu nanti. Besok ya Besok katanya ya. katanya. Baik, terima kasih ya. Ya, Bang semoga Mitra ya. sangkanya Bang tidak Mitra, jadi terima pocong kasih. gitu aja. Terima kasih Pak Pak Ariaso, Reno, terima kasih juga Mbak Cindy Mbak juga Cindy terima kasih. sendiri. Terima kasih semuanya. Dan